Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang pas ganjil atau penilaian akhir semester ganjil Matematika SMP kelas 7 model soal objektif. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Dan sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Perhatikan soal yang pertama. Apabila A sama dengan 8, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan negatif 3, nilai dari 4A kuadrat B dikurang 2BC kuadrat adalah A. Negatif 1190, B. 1130, C. 1370, dan D. 1580. Sekarang perhatikan cara penyelesaiannya. Yang ditanya di sini yaitu nilai dari bentuk ini. Oke, kita tulis di sini. 4A kuadrat B dikurang dengan 2BC kuadrat. Sama dengan. Tinggal kita masukkan saja nilai A, B, C-nya karena di sini sudah diketahui nilainya. Oke, 4A kuadrat. Nilai A-nya berapa? Yaitu 8. Maka sini kita tulis 8 lalu dikuadratkan. Dikali dengan B. Nilai B-nya berapa? Yaitu negatif 5. Lalu dikurang 2, lalu B. B-nya berapa tadi? Yaitu negatif 5. Lalu C kuadrat, nilai C-nya berapa? Yaitu negatif 3. Jangan lupa dikuadratkan, karena di sini dia dikuadratkan. Lanjut sama dengan 4, 8 kuadrat hasilnya 64, lalu negatif 5, dikurang 2, lalu negatif 5, lalu negatif 3 kuadrat hasilnya positif 9. Sama dengan, sekarang kita kalikan terlebih dahulu. 4 dikali 64, lalu dikalikan dengan negatif 5. Kita peroleh hasilnya yaitu negatif 1280. Nanti silakan cek ulang pakai kalkulator. Yang jelas perhatikan langkah-langkah ataupun cara penyelesaiannya. Oke. Lalu negatif 2 dikali negatif 5 hasilnya positif nanti. Lalu dikalikan lagi dengan 9. Kita peroleh hasilnya positif 90. Nah, terakhir sama dengan negatif 1280 ditambah 90. Kita peroleh hasil akhirnya yaitu negatif 1190. Sehingga pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu A. Lanjut ke soal yang kedua. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah negatif 2, dan tidak dijawab negatif 1. Dari 50 soal yang diberikan, Laila menjawab benar 39, oke. Salah 4. Maka skor yang diperoleh Laila adalah, perhatikan di sini cara penyelesaiannya. Ingat tadi, jika dia jawab benar, maka skornya 4. Salah, skornya negatif 2, dan tidak dijawab, skornya negatif 1. Sekarang perhatikan, Laila itu hanya bisa menjawab benar 39. Di sini kita tulis benar sebanyak 39. Berapa poinnya? Yaitu tinggal kita kalikan saja 39 soal yang dijawab benar tadi dikalikan dengan poin yang diperoleh jika dia memperoleh benar. Perhatikan benar itu skornya 4. Maka sini kita kalikan dengan 4. 39 dikali 4 kita peroleh hasilnya 156. Lanjut untuk yang salah lagi. Salah. Berapa buah dia salah? Yaitu 4. Lalu nilainya berapa? 4 dikali, ingat untuk poin salah itu diberi nilai negatif 2. Maka sini dikalikan dengan negatif 2. Sama dengan 4 dikali negatif 2 hasilnya negatif 8. Lalu untuk yang tidak dijawab. Nah, ingat tadi soalnya totalnya ada 50. Sedangkan benarnya 39, salahnya 4. Berapa totalnya ini yang kedua ini? Yaitu 43. Sedangkan totalnya tadi 50. Berapa soal sisa soal yang tidak terjawab? Tentunya ada 7. Maka yang tidak terjawab itu ada 7. Ya kan? Berapa poinnya? Yaitu 7 dikali. Ingat tadi kalau yang tidak dijawab. Tidak dijawab itu poinnya negatif 1. Maka 7 dikali negatif 1. Dan 7 dikali negatif 1 hasilnya negatif 7. Nah, yang ditanya apa? Skor total yang diperoleh Laila. Maka tinggal kita jumlahkan tadi.
156 ditambah negatif 8 ditambah negatif 7, kita peroleh totalnya di sini yaitu 141. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu C. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang ketiga. Pak Sabar membeli 3 potong baju dengan harga masing-masing. Ingat, kalau harga masing-masing berarti harga untuk satu buah baju, yaitu harganya Rp48.000. Jika Pak Sabar mendapat diskon 15%, jumlah uang yang harus dibayar Pak Sabar adalah. Perhatikan di sini. Terlebih dahulu kita akan mencari harga 3 buah potong baju tadi, karena dia membelinya 3 potong baju. Oke. Harga 3 baju. Itu sama dengan satu baju tadi 48, maka 3 dikali Rp48.000. 3 dikali 48.000, kita peroleh hasilnya di sini yaitu 144.000. Ini harga untuk 3 buah baju. Sedangkan Pak Sabar tadi mendapatkan diskon 15%. Maka kita cari terlebih dahulu 15% dari 144.000 ini. Oke, diskon 15% tadi. Oke, maka sini jadinya itu 15 per 100 dikali dengan harga 3 buah baju tadi. 144.000. Perhatikan di sini biar mudah. Di bawah coret nolnya 2, di samping juga coret nolnya 2. 15.000 dikali 1.440. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu 21.600. Ini diskon yang ia dapat. Maka berapa yang harus dibayar Pak Sabar? Mudah sekali. Tinggal kita kurangkan saja. Oke. Harga 3 buah baju tadi yang harus dibayar tadi yaitu 144.000. Kita kurangkan dengan diskon 15% tadi yaitu 21.600. Berapa di sini? 144.000 dikurang 21.600, kita peroleh hasilnya yaitu 122.400. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu C. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 4. Dalam suatu ulangan matematika, Natalia dapat menjawab 32 soal dari 40 soal yang diberikan. Banyak soal yang dapat dijawab Natalia adalah, tentunya jawabannya itu adalah 32 tadi. Namun yang diminta di sini bukan banyaknya soal, tetapi melainkan dalam bentuk persen. Oke? Nah, cara menentukan bentuk persen dari jumlah soal yang bisa dijawab tadi itu sebenarnya mudah sekali. Nah, di sini cara penyelesaiannya yaitu langsung saja 32 soal yang bisa dijawab tadi dibagi dengan total jumlah soal keseluruhannya, yaitu ada 40. Baru setelah itu kita kalikan dengan 100%, karena dia mintanya dalam bentuk persen. Oke, biar mudah kita sederhanakan, coret nolnya 1 di sini, coret nolnya 1 di sini. 32 dibagi 4 hasilnya 8. Lalu 8 dikali 10 hasilnya 80. Jangan lupa tulis persennya. Maka jawabannya itu 80%. Maka pilihan jawaban yang tepat di sini yaitu D. Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Oke, lanjut ke soal yang nomor 5. Dari pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah. Oke, di sini kita diberikan pilihan jawaban. Pilih mana yang benar dari pernyataan ini. Nah, yang pertama. 6/7 besar dari 4/5. Apakah benar? Nah, cara mengecek bentuk soal ini benar atau tidak, ini sebenarnya sangat mudah sekali. Di mana trik cepatnya itu tinggal kita kali silang saja. Misalnya di sini perhatikan, 6 dikali 5 hasilnya yaitu 30. Oke, di sini kita tulis 30. Lalu di sebelahnya, 4 dikali 7 hasilnya 28. Apakah perhatikan tandanya? Besar. Apakah 30 ini besar dari 20? Tentunya benar. Ingat yang diminta tadi yaitu yang benar. Maka pilihan jawaban yang benar itu A. Seandainya pada jawaban ini bukan jawaban A yang benar, maka silakan kita cek satu persatu mana yang benar. Maka itulah dia jawabannya.
Oke. Nah, lanjut. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 6. Pecahan 1/2, 3/7, dan 1/3 jika disusun dalam urutan naik adalah. Oke, di sini kita diberikan 3 buah pecahan biasa dan kita diminta untuk menyusunnya dari pecahan terkecil ke pecahan terbesar. Karena dia mintanya urutan naik, berarti dari yang kecil ke yang besar. Nah, kali ini kami punya trik cepatnya. Perhatikan di sini. 1/2, 3/7, 1/3. Nah, trik cepatnya itu tinggal kita kalikan semua angka di sini dengan angka 10. Oke? 10 dikali setengah itu hasilnya 5. Lalu, 3/7 dikali 10. 10 kali 3, 30. Dibagi 7 hasilnya 4, sekian. Kita tulis 4, saja. Oke, kita tidak membutuhkan angka di belakang koma. Lanjut, 1/3 dikali 10. 10 dikali 1 hasilnya 10. Dibagi 3 hasilnya 3, sekian. Maka sini kita tulis 3, Nah, dari angka ini saja kita sudah dapat mengurutkannya. Dari angka terkecil sampai ke angka terbesar. Di mana angka terkecilnya yaitu 3. 3 ini milik siapa? Yaitu 1/3. Oke. Yang kecilnya terlebih dahulu. 3 ini milik dari 1/3. Selanjutnya, tentunya angka 4. Milik siapa? Yaitu 3/7. Selanjutnya tentunya angka 5 yang paling besar. Ini milik siapa? Yaitu 1/2. Maka urutan yang tepat dari yang kecil ke pecahan yang besar yaitu 1/3, 3/7, dan 1/2. Mana pilihan jawabannya benar? Yaitu B. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 7. Dalam kurung 8 3/7 ditambah 5 4/7 tutup kurung dibagi 0,75 sama dengan. Oke, untuk soal seperti ini, cara termudahnya tentunya kita rubah terlebih dahulu bentuk pecahan ini ke dalam bentuk pecahan biasa. Oke, nah perhatikan. Dalam kurung 8 3/7 kita rubah terlebih dahulu ke dalam pecahan biasa. Caranya, 8 kali 7 lalu ditambahkan dengan angka di atasnya 3. Di sini kita peroleh hasilnya 59. Per di bawahnya itu tetap, yaitu per 7. Lalu ditambah 5 kali 7, 35. Ditambahkan dengan 4, kita peroleh hasilnya 39. Per di bawahnya tetap, yaitu juga 7. Lalu dibagi 0,75. Perhatikan, terdapat 2 angka di belakang koma. Ingat, jika terdapat 2 angka di belakang koma, itu artinya dia per 100. Maka 0,75 sekarang kita rubah cara penulisannya menjadi 75 per 100. Lanjut sama dengan. Karena kedua penyebutnya di sini sudah sama, maka angka di atas boleh langsung kita jumlahkan. 59 ditambah 39 kita peroleh hasilnya yaitu 98. Per di bawahnya 7. Ingat sifat pembagian pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali, yang tadinya 75 per 100 sekarang menjadi terbalik, yaitu menjadi 100 per 75. Ingat, ini memang sudah ketentuannya. Rumusnya memang sudah seperti itu. Pembagian dari pecahan biasa. Tanda bagi berubah jadi kali, tadinya 75 per 100 sekarang menjadi terbalik, menjadi 100 per 75. Lanjut. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. Namun sebelum itu ada baiknya kita periksa terlebih dahulu antara angka di atas dengan angka ini bawah. Mana tahu ada yang bisa disederhanakan. Contohnya di sini 98 dibagi 7 kita peroleh hasilnya 14. Lalu dikali 100 per 75. Angka ini kan masih bisa dikecilkan atau disederhanakan dengan cara sama-sama habis dibagi 25. 100 kalau dibagi 25 hasilnya 4, sedangkan 75 kalau dibagi 25 hasilnya 3. Nah, selanjutnya tinggal kita kalikan saja nih. 14 kali 4 hasilnya 56. Per di bawahnya 3. Perhatikan pilihan jawabannya itu dalam bentuk pecahan campuran, maka pecahan ini harus kita rubah menjadi pecahan biasa. Pecahan campuran maksud kami. Caranya, 56 dibagi 3 itu kita peroleh hasilnya 18, sekian. Maka sini kita tulis 18 terlebih dahulu. Per di bawahnya 3. Nah, 18 dikali 3 itu kita peroleh hasilnya 54. Sedangkan di sini angkanya 56. Oke, sekali lagi perhatikan. 18 dikali 3 hasilnya 54.
Sedangkan angka di atas ini 56. Nah, 56 dikurang 54. Kita peroleh hasilnya 2 dan 2 kita tulisnya di atas sini. Maka ini dia jawabannya. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu tentunya adalah A. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 8. Hasil dari 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48. Oke. Untuk bentuk perkalian dan juga pembagian bentuk akar, itu cara penyelesaiannya ada banyak cara penyelesaiannya. Namun yang termudah tentunya tidak perlu kita sederhanakan terlebih dahulu. Langsung saja kita operasikan. Ingat, cara ini berlaku jika dia dalam bentuk perkalian dan pembagian. Perhatikan di sini. 2 akar 27 dikali akar 32 dibagi akar 48. Itu sama artinya dengan 2 dikali, perhatikan, akar 27 dikali akar 32. Kita peroleh hasilnya berapa? Yaitu akar 864. Baru setelah itu kita bagi dengan akar 48. Lanjut sama dengan, tinggal kita bagi lagi. 2 akar 864 dibagi dengan 48. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 2 akar berapa nih? 864 dibagi 48 hasilnya yaitu 18. Akar 18 masih bisa disederhanakan. Caranya 2 akar dari, ingat 18 itu nilainya sama dengan 9 dikali 2. 9 kali 2 hasilnya 18. Sama dengan 2 dikali akar 9 hasilnya 3. Baru dikalikan dengan akar 2 yang tinggal dalam sini. Sama dengan 2 kali 3 hasilnya 6. Lalu dikalikan dengan akar 2. Maka jawabannya yaitu 6 akar 2. Dan pilihan jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal yang nomor 9. Jika K sama dengan 1, 2, 3, 4. L sama dengan 3, 4, 5, 6. Dan M sama dengan 4, 5, 6, 7. Maka K irisan L irisan M adalah, oke, ingat kalau untuk irisan, kuncinya itu tinggal perhatikan angka yang sama. Karena di sini yang diminta K irisan L irisan M, maka tinggal kita perhatikan saja dari ketiga anggota himpunan ini ambil angka yang sama. Mana angka yang sama? Perhatikan, 1 tidak ada yang sama. Lalu 2 juga tidak ada yang sama. Kalau 3, perhatikan 3 di sini. 3 di sini kebetulan di bagian sini tidak ada. Maka 3 bukan irisannya. Lanjut lagi untuk 4. Di sini ada 4. Di sini ada 4. Ternyata di sini juga ada 4. Lanjut lagi. Kalau 5 di sini tidak ada. Kalau 6 di sini juga tidak ada. Maka dari ketiga anggota himpunan tadi, angka yang sama cuma angka 4 saja. Maka irisan dari ketiga himpunan tadi cuma angka 4 saja. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu B. Ingat sekali lagi, kata kuncinya kalau untuk irisan tinggal perhatikan saja angka yang sama. Maka itulah dia jawabannya. Lanjut ke soal yang nomor 10. Jumlah siswa kelas 7A 45 orang. 33 orang diantaranya menyukai pelajaran matematika dan 27 orang menyukai olahraga. Berapakah siswa yang menyukai pelajaran matematika dan olahraga? Nah, kali ini kita membahas materi tentang himpunan. Dan kita menjawabnya melalui diagram pen. Kita buat diagram pennya di sini terlebih dahulu. Oke. Nah, jumlah siswanya ada 45. Berarti semestanya di sini yaitu 45. Lanjut. Perhatikan cara penyelesaiannya. Di sini ada 2 buah mata pelajaran yaitu matematika dan juga olahraga. Dan ternyata ada siswa yang menyukai kedua-duanya. Itu artinya ada irisan. Oke. Kita buatnya di sini ada irisannya. Oke. Sini MTK. Ini olahraga. Oke. Nah, yang menyukai kedua-duanya, matematika dan olahraga, itu artinya irisan dari kedua tadi. Berarti letaknya di tengah-tengah sini. Kita belum tahu berapa yang menyukai kedua-duanya, maka kita misalkan saja sebagai X.
Oke, lanjut. Yang suka matematika itu 33 orang. 33. Yang menyukai olahraga ada 27. Nah, karena yang menyukai kedua-duanya tadi kita misalkan sebagai X, maka untuk matematika di sini kita kurangkan dengan X dan untuk olahraga juga kita kurangkan dengan X. Nah, selanjutnya perhatikan. Untuk mendapatkan nilai X ini, itu mudah sekali. Tinggal kita jumlahkan saja ketiga bentuk ini. Perhatikan. 33 kurang X. Ini yang matematika. Lalu ditambahkan yang suka kedua-duanya, X. Lalu ditambahkan yang suka olahraga, yaitu 27 ditambah, dikurang maksud kami. Dikurang X. Totalnya tadi, yaitu semestanya ada 45. Oke, lanjut. 33 ditambah 27. Kita peroleh hasilnya di sini yaitu 60. Oke. Lalu negatif X ditambah X hasilnya 0. Lalu ada yang tinggal negatif X-nya. Nilainya sama dengan 45. Min X sama dengan 45 lalu positif 60. Pindah ke kanan jadi negatif 60. Min X sama dengan 45 dikurang 60 hasilnya negatif 15. Negatif, negatif, maka hasilnya jadi positif. Maka nilai X-nya sama dengan positif 15. Maka, siswa yang menyukai pelajaran matematika dan olahraga atau nilai X tadi, yaitu banyaknya adalah 15 siswa. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu B. Ini dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, lanjut. Sekarang perhatikan soal yang nomor 11. Hasil penjumlahan dari 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 dan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 adalah, ingat, hasil penjumlahan. Maka tinggal kita jumlahkan saja kedua bentuk aljabar ini. 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5 ditambah dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Perlu diingat, jika soalnya pengurangan atau selisih, maka setelah tanda di tengah sini, maka harus kita beri tanda kurung. Ini berlaku jika dia pengurangan. Tapi kalau penjumlahan, tidak perlu kita buatkan tanda kurungnya. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Perhatikan yang sejenis. X kuadrat sama-sama yang X kuadrat. 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat hasilnya 5x kuadrat. Lalu yang X saja. 2x ditambah negatif 4x. Hasilnya yaitu negatif 2x. Lalu negatif 5 ditambah positif 3. Hasilnya negatif 2. Maka jawabannya yaitu 5x kuadrat dikurang 2x dikurang 2. Pilihan jawaban yang benar di sini yaitu B. Lanjut lagi, sekarang perhatikan soal yang nomor 12. Hasil dari 2x tambah 5 dikali 3x kurang 1 adalah, oke, sekarang bentuk perkalian. Perhatikan caranya. 2x ditambah 5 dikali 3x kurang 1. Biar jelas, kita jabarkan terlebih dahulu. 2x, baru setelah itu kita kalikan dengan semua angka yang ada di sebelah sini. 3x dikurang 1. Lalu ditambah 5. Juga kita kalikan dengan semua angka yang ada di sebelah sini. Yaitu 3x dikurang 1. Sama dengan 2x dikali 3x hasilnya 6x kuadrat. Lalu 2x dikali negatif 1 hasilnya negatif 2x. Pindah di sebelahnya. Positif 5 dikali 3x hasilnya positif 15x. Lalu positif 5 dikali negatif 1 hasilnya negatif 5. Sekarang tinggal kita sederhanakan. 6x kuadrat lalu negatif 2x ditambah 5x hasilnya positif 13x. Lalu dikurang 5. Maka jawabannya yaitu 6x kuadrat ditambah 13x dikurang 5. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yang mana? Yaitu adalah A. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut ke soal yang nomor 13. Penyelesaian dari 4x dikurang 15 sama dengan 7 adalah, oke, di sini kita diminta untuk menentukan nilai x-nya. Nah, caranya mudah sekali. 4x dikurang 15 itu sama dengan 17.
Maka 4X saja itu sama dengan 17. Lalu negatif 15 pindah ke kanan. Jadi positif 15. 4X sama dengan 17 ditambah 15. Hasilnya berapa? Yaitu berapa? 32. Sorry. Berapa nih? Oh ya, 32. Maka nilai X sama dengan 32 dibagi dengan angka di depan sini, yaitu 4. Dan 32 dibagi 4, hasilnya 8. Maka nilai X-nya itu sama dengan 8. Mana pilihan jawaban yang benar? Yaitu A. Ini dia cara penyelesaiannya. Lanjut kita masuk ke soal yang nomor 14. Penyelesaian dari 6X dikurang 19 besar sama dari 11. Untuk nilai X bilangan bulat adalah, perhatikan ini bentuk pertidaksamaan. 6X dikurang 19 besar sama dari 11, maka 6X saja. Tandanya tidak berubah. Besar sama dari 11, lalu negatif 19 pindah ke kanan menjadi positif 19. 6X besar sama dari 11 ditambah 19, hasilnya 30. Maka X saja besar sama dari 30 yang di sini dibagi dengan angka depan sini 6. Maka X besar sama dari 30 dibagi 6 hasilnya 5. Maka jawabannya yaitu X besar sama dari 5. Mana pilihan jawaban yang benar? Yaitu D. Lanjut kita masuk ke soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini, yaitu soal nomor 15. Kebun sayur Pak Amon berbentuk persegi. Oke, biar jelas kita buatkan gambar perseginya. Ingat kalau persegi itu panjang keempat sisinya sama panjang. Oke, perhatikan sini. Nah, bagian kiri, atas, kanan, dan bawah itu sama panjang karena dia bentuk persegi. Oke, selanjutnya panjang diagonalnya. Oke, diagonalnya ini yang tengah sini. Salah satunya yaitu 4X tambah 6. Lalu yang satunya lagi itu 2X ditambah 16. Ingat, panjang kedua diagonal ini sama panjang. Maka bisa kita tulis 4X ditambah 6 itu panjangnya sama dengan 2X ditambah 16. Yang ditanya itu panjang diagonal kebun tersebut adalah, yang ditanya ini panjang salah satunya ini berapa? Nah, caranya perhatikan. 4X lalu 2X pindah ke kiri jadi negatif 2X sama dengan 6. Sorry ada yang salah. Ini 16, oke? Ini 16. 16 lalu positif 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Lanjut. 4X kurang 2X hasilnya 2X sama dengan 16 dikurang 6 hasilnya 10. Maka nilai X sama dengan 10 dibagi 2 dan 10 bagi 2 hasilnya 5. Ini baru nilai X. Sedangkan yang ditanya panjang diagonal. Ingat kita boleh mengambil panjang diagonal yang ini atau yang satunya lagi juga boleh. Karena dia panjangnya sama, berarti boleh pilih salah satu saja. Kita ambil yang depannya saja sini. 4X ditambah 6 sama dengan, ingat nilai X-nya itu sama dengan 5. Maka 4 dikali 5 baru ditambahkan dengan 6. 4 5 hasilnya 20. Lalu ditambah 6. Dan 20 tambah 6 hasilnya 26 satuannya meter. Maka pilihan jawaban yang benar di sini yaitu D dan seperti inilah dia cara penyelesaiannya. Mudah bukan? Sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.